إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya setinggi-tingginya. Bersyukur syukran karena hidayah yang Allah berikan kepada kita dan petunjuknya. Karena ilmu yang diajarkan oleh Rasulnya. Karena Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita terbimbing dengan ilmu yang bersumber dari Quran yang Allah turunkan. Dan dari penjelasan Rasulnya yang Allah utus. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi kita kewajiban untuk menerima ilmu tersebut. Mengamalkannya. Mengajarkannya dan sabar di atasnya. Dan yang akan kita singgung adalah yang keempat, yaitu sabar di atasnya. Sabar ketika kita mengamalkan, sabar ketika kita menyampaikan, dan sabar terhadap adza, terhadap gangguan-gangguan yang kita hadapi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia pasti akan berinteraksi dengan sekian banyak jenis manusia. Dan ketika kita berbicara la ilaha illallah, kita berbicara tentang Muhammadur Rasulullah, kita mengajak untuk bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah, dan mengajak mereka untuk menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. yakni mengajak mereka kembali pada sunnah, pasti kita akan mendapati berbagai macam gangguan-gangguan, ujian-ujian, fitnah-fitnah. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kadang gangguan itu bukan dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kadang gangguan itu bukan dari orang-orang kafir yang tidak kenal Islam atau ahlul bid'ah yang gak kenal sunnah.
Kadang gangguan itu dari orang-orang jahil. Orang-orang bodoh. Yang tidak mengerti apa yang kau maksud. Yang enggak mengerti apa itu tauhid, apa itu sunnah. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, siapa yang tidak mengenali, maka dia akan memusuhi. Man la ya'rifu syai'an adahu. Siapa yang tidak mengenali sesuatu, pasti dia akan memusuhinya. Apa ini? Ajaran apa lagi ini? Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pantaskah kemudian kita lawan? Pantaskah kemudian kita balas memusuhinya? Tidak sama sekali. Orang-orang yang jahil perlu diajari. Orang-orang yang bodoh perlu diberi pemahaman dengan penuh kesabaran dan penuh rahmat dan kasih sayang. Sehingga seorang yang mengucilkan diri di gunung uzlah dan seorang yang berada di tengah masyarakatnya dan sabar lebih afdal yang berada di tengah masyarakatnya berdakwah dan sabar. Mengapa? Karena kesabaranmu sebagai dakwah. Kesabaran kita menjadi dakwah tersendiri di samping ucapan-ucapan kita, di samping khutbah-khutbah kita, di samping nasihat-nasihat pada mereka. Mereka melihat betapa sabarnya. Seperti seorang yang mengajarkan anak kecil. Alif ba ta. Dan biasa anak-anak di kelas ada yang ribut, ada yang begini, ada yang begitu. Hampir-hampir kita nggak sabar. Tetapi kita tahan. Kita sabar. Subhanallah, 1 tahun atau 2 tahun anak itu berkata. Dan ini pengalaman seorang menyampaikan. Ustadz sabar banget. Katanya. Subhanallah. Terucap dari mulut anak kecil tadi. Ustadz sabar banget. Senang sama gurunya. Semakin semangat thalabul ilmi. Karena kesabaran gurunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika kita menghadapi orang-orang yang ammi. Ammi, orang yang awam, yang tidak mengerti. Maka bukan dimusuhi, bukan dijauhi. Tetapi kenalkanlah agama ini dengan akhlak kita. Kita nggak bisa menceramahinya, nggak sempat kita mengajaknya, paling tidak kita berinteraksi dengan baik pada mereka sehingga mereka kagum. Mereka ini siapa? Akhlaknya mulia, mengerti hak tetangga, tahu menghormati tamu, membantu yang lemah dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mengangkat Rasulullah SAW menjadi nabi di umur 40 tahun. Sejak kecil sudah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan. Sejak kecil sudah Allah takdirkan menjadi anak yang baik, remaja yang baik, sampai pemuda-pemuda yang baik. Dikenal al-amin, jujur terpercaya. Dikenal menyambung silaturahmi. Dikenal dia dalam keadaan membantu yang lemah. Menghormati yang lebih tua dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi mendapatkan wahyu di Ghari Hira. Kemudian kembali dalam keadaan takut. Apa itu yang aku dapati di Ghari Hira? Di Gua Hira. Jangan-jangan khawatir kalau yang datang itu sesuatu yang lain. Bukan wahyu atau bukan Jibril. Maksudnya barakallahu fikum sesuatu yang lain adalah dari jin. Apa kata Khadijah? Dibantah. Kalla wallah, kata Khadijah binti Khuwailid. Tidak mungkin. Innaka latasilur rahim. Tidak mungkin. Karena engkau menyambung silaturahmi. Wa tuqrid dhaif. Engkau menghormati tamu. Dan engkau membantu yang ma'dum. Membantu yang tidak punya. Dan engkau disebutkan kebaikan-kebaikannya. Akhlaknya yang luhur. Tidak mungkin mendapatkan kejelekan dari Allah. Enggak mungkin. Dari mana? Dikatakan enggak mungkin. Dari adabnya, akhlaknya, perangainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh kedua adalah ketika mereka
akan menghadapi musim haji. Rasulullah SAW sudah terang-terangan berdakwah, para sahabat sudah beberapa masuk Islam, dan mereka sudah gelisah. Ini sebentar lagi musim haji. Mereka pasti akan bertanya-tanya tentang orang ini, kata mereka, kata musyrikin. Apa kita jawab? Kita harus sepakat agar kita jangan bertentangan satu sama lain. Jawaban kita harus sama. Kata mereka di Darun Nadwa. Kata mereka di tempat rapat mereka. Ada yang usul. Kita sebut saja Majnun, gila. Kata mereka, kamu berkata seperti itu akan ditertawakan oleh mereka. Mereka kenal dengannya, mereka tahu akhlaknya, mereka tahu cerdasnya. Bagaimana mungkin dikatakan gila? Mereka tahu dan mereka bisa membedakan siapa yang akil dan siapa yang majnun. Akhirnya usulan kedua menyatakan sebut saja penyair. Dibantah lagi oleh tokoh mereka, Walid bin al-Mughirah. Tidak. Aku paling mengerti syair. Dan mereka orang-orang Arab tahu syair. Dan apa yang dibacakan olehnya jelas bukan syair. Karena tidak ada arud, tidak ada qafiyah. Sehingga kalau engkau mengatakan dia penyair dengan ucapan-ucapannya yang Al-Quran yang dia baca, kamu akan disebut dengan kalimat bodoh oleh mereka. Karena tidak bisa membedakan antara syair dan bukan syair. Kalau begitu kita tuduh saja. Ini dan itu. Mahuwa syahid. Apa pelajaran yang kita ambil? Mereka bingung mau nyebut apa kepada Rasulullah SAW. Karena sudah terkenal adabnya baik, akhlaknya luhur, perangainya, kecerdasannya, sopannya. Kita tuduh saja kadzab. Kata mereka enggak pernah. Dia berdusta dan masyarakat semua tahu. Kalau dia al-amin, penjaga amanah. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sampai mereka kehabisan kata-kata. Baru kemudian Walid ibn Mughirah yang sampai matinya dia kafir, menyatakan begini saja. Kita katakan sihir. Karena memang minal bayani la sihra. Karena sungguhnya penjelasan itu ada sihirnya. Dan saya termasuk tersihir. Saya terkagum-kagum sampai sekarang ini. Jangan-jangan saya tersihir, katanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka yang kita bahas barakallahu fikum bahwa orang yang mengganggu kita, yang mungkin menyakiti kita, bahkan mungkin menyakiti hati kita, kadang-kadang mereka bukan musuh. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita sabari. Dan Allah berfirman, "Wala man sabara wa ghafara, inna dzalika lamin azmil umur." Dan siapa yang mau sabar dan memaafkan, mengampuni, itu adalah azmul umur, adalah azimah, tekad yang kuat. Ikhwan fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gangguan kadang datang dari orang-orang jahil, maka Rasulullah SAW menyabari para A'rabi yang kadang jahil, bertanya dengan pertanyaan yang kadang-kadang menjengkelkan. Berbicara, kadang-kadang berbicara yang tidak sopan. Memanggil dengan kalimat yang tidak sopan. Dari balik-balik dinding. Memanggil dengan kalimat namanya saja, ya Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Allah menghiburnya, innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggil-manggil kamu dari balik dinding itu, kebanyakan mereka enggak paham. Kebanyakan mereka la ya'qilun. Apa maknanya? Maknanya sabari. Mereka orang-orang bodoh. Ikhwan ibn a'azzakumullah, orang-orang badu. Demikian pula yang menarik bajunya sampai memerah lehernya. Juga Rasulullah SAW sabari. Bahkan yang kencing di masjid, Rasulullah sabari. Karena mereka orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak paham. Yang kedua, kadang-kadang gangguan-gangguan tadi datang dari kecemburuan seseorang. Kadang-kadang istri dengan istri lainnya saling cemburu dan mulai berbicara kepada suaminya ucapan yang kadang kurang ajar. Kadang bikin jengkel, bikin marah.
Tetapi sabarilah. Mengapa? Karena di balik ucapannya, di balik kemarahannya ada kecintaan. Kalau dia tidak cinta, dia nggak akan cemburu. Dia cemburu karena dia cinta. Termasuk jenis itu adalah anak dengan anak lain. Merasa kakaknya lebih dipentingkan daripada adiknya, atau adiknya merasa lebih diperhatikan dari kakaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terjadi persaingan, kemudian terucap kalimat, Bapak nggak adil, dan seterusnya, yang kadang menyakiti. Sabarilah. Mereka bukan musuh. Mereka anak-anak kita, yang perlu bimbingan, yang mereka perlu untuk diberi ilmu, agar mereka paham, bahwa walaupun engkau berebut cinta orang tua, berebut perhatian orang tua, tetapi tetap saja adab dan akhlak harus dikedepankan. Inilah yang menyebabkan mereka, saudara-saudara Yusuf, membuat makar, merencanakan untuk membuang Yusuf alaihissalam. Kata mereka, sesungguhnya Yusuf ahabbu ila abina minna. Yusuf lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Gimana kalau kita bunuh? Jangan. Itu saudara kita, jangan dibunuh. Buang saja. Fi ghayabatil jubbi. Buang saja ke sumur. Nanti akan diambil orang dan seterusnya dan seterusnya. Niscaya bapak kita akan perhatian pada kita. Apa kata bapak mereka? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Dan yakin Nabi Yusuf tidak mati. Yakin Nabi Yusuf masih hidup. Akan kembali. Keluarganya mengingatkan, sudahlah, ikhlaskan saja. Lah, aku tahu Nabi Yusuf masih ada. Sampai barakallahu fikum tidak cukup hanya Yusuf. Adiknya juga. Kemudian Yusuf alaihissalam mengambilnya untuk memberitahunya tentang dirinya bahwa aku Yusuf, saudaramu. Terjadilah apa yang terjadi, mereka pulang kepada bapaknya, wahai bapakku, inna ibnaka saraq, sesungguhnya ibnaka, anakmu, mencuri. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan kami enggak tahu tentang yang gaib. Kami tidak mengetahui tentang yang gaib. Lasna bighaib bi'alimin. Kami enggak tahu yang gaib. Nyatanya, dohirnya begitu. Semakin sedih. Semakin mengucapkan fasabrun jamil. Sabar itu indah. Allahul musta'an. Allah tempat aku minta pertolongan. Tidak kemudian anak-anaknya yang dimusuhi dan kemudian habis. Tidak. Karena tahu itu anak-anaknya. Yusufnya alaihissalam. Setelah mereka tahu, fa'innaka la anta Yusuf. Kalau begitu engkau lah Yusuf. Ana Yusuf wa ada akhi. Iya, aku Yusuf dan ini akhi. Mereka meminta maaf. Mereka menyesal. Dan Yusuf alaihissalam menyatakan pada mereka, la tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Tidak ada balas dendam. Enggak ada sakit hati. Tidak ada. Semoga Allah mengampuni kalian. Ini jenis kedua. Persaingan cinta. Persaingan perhatian. Ghirah, kecemburuan. Yang jelas bukan dari musuh. Nggak mungkin. Kalau kemudian musuh agama, musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh Ahlus Sunnah akan berebut kasih sayang, berebut cinta, perhatian. Nggak mungkin. Pasti dari orang yang mencintai kita. Yang ketiga, kadang muncul dari tanafus. Persaingan-persaingan. Yang tadinya persaingan sehat, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Tetapi kadang kebablasan. Menjadi persaingan yang tidak sehat. Antara santri dengan santri, antara guru dengan guru, antara pondok dengan pondok lainnya, antara dan seterusnya dan seterusnya. Persaingan sehat bagus, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan.
Tetapi ketika sudah kebablasan, inilah barakallahu fikum yang harus kita sabari dan memberikan pada mereka pengertian yang baik. Jangan mereka kemudian kita musuhi. Karena mereka adalah orang-orang yang sama dengan kita, yaitu ingin berdakwah, ingin mengajarkan ilmu, ingin belajar ilmu dan seterusnya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang keempat, kadang-kadang al-adha, gangguan-gangguan manusia. Menyakiti, bahkan menyakiti hati kadang-kadang. Biasanya dari su'ut tafahum. Dari jeleknya pemahaman. Atau dengan bahasa yang sering kita dengar, salah paham. Apalagi masalah salah paham. Berarti ma'zurun, dia mendapatkan uzur karena beliau mendengar yang salah. Beliau mendengar sesuatu yang keliru, pemahaman yang salah, maka perlu diluruskan. Bukan kemudian kita sikapi mereka sebagai ahli dalal, musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh agama dan seterusnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Itu adalah ekstrim perkara yang hulu, melampaui batas. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang saya maksud dari salah paham bukan salah paham agama alias sesat, tetapi salah paham antar seorang dengan orang lain, antara kita dengan orang lain, antara manusia dengan manusia, ahlus sunnah dengan ahlus sunnah. Sering terjadi kesalahpahaman. Bahkan antar saudara bisa terjadi kesalahpahaman. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika munafikin mengatakan dengan kalimatnya, Aisyah datang dengan seorang pemuda yang ganteng, ngapain mereka di jalan? Karena nggak ada bukti, nggak ada saksi. Mau bilang baik nggak ada saksi, mau bilang buruk nggak ada saksi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka terjadilah kesalahpahaman. Ada beberapa sahabat, saya ulangi sahabat, radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, semoga Allah meridai mereka, ikut berbicara masalah ifk. Jangan-jangan. Tetapi berbeda para sahabat dengan munafikin. Apa perbedaannya? Perbedaannya ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membela Aisyah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan kami percaya, kami beriman, kami salah, kami keliru. Dan siap untuk dihukum dengan hukum cambuk. Sehingga kalau kalian dengar dari Syiah Rafidhah, sahabat fulan kan dicambuk karena menuduh Aisyah. Sahabat fulani kan dicambuk karena menuduh fulan. Berarti sahabat itu begini-begini, hati-hati. Jangan terbawa menjelekkan sahabat tersebut. Karena memang tidak ada saksi, tidak ada bukti, sampai kemudian datang wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula idza sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Di antara ayat yang turun adalah kalau, kata Allah, kalau saja kalian itu ketika mendengar berita-berita seperti itu, hendaklah berprasangka dan prasangka baik terhadap sesama orang beriman. Wa qalu hadza ifkun mubin, dan katakanlah ini adalah kedustaan yang nyata. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Ketika kalian menerima berita dan menyampaikan berita dengan lidah-lidah kalian, kalian mengucapkan dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak punya ilmu. Wa tahsabunahu hayyina, dan kalian anggap enteng, kalian anggap ringan. Wa huwa 'indallahi 'azim, padahal di sisi Allah sangat besar. Al-faidah dari ayat ini, barakallahu fikum. Kalau kita mendengar tentang saudara kita, jangan cepat terbawa. Kita kenal dia ahlus sunnah. Kita tahu dia orang baik. Sekian lama, sekian tahun. Tiba-tiba berubah menjadi mubtadi'un dhal. Sebentar.
kita harus lihat lagi, selidiki lagi, apakah betul? Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi masalahnya masalah kesalahpahaman. Kama qulna, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi jenis keempat, kesalahpahaman. Katanya si fulan begini, maksiat besar. Astagfirullah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini namanya dhanna bi anfusihim khaira. Berprasangka dengan sesama orang beriman dengan prasangka baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Apa yang sudah lewat beristighfarlah. Apa yang sudah terjadi minta ampunlah. Fa innallaha ghafurur rahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehormatan saudara kita sangat berharga. Kehormatan saudara kita sangat penting. Ketika engkau menjatuhkan kehormatan saudaramu hanya karena dhunun, prasangka-prasangka, lihatlah. Akibatnya kepada kita sendiri. Memalukan. Orang-orang di luar sana mengatakan, di tengah mereka yang berjubah itu terjadi. Oh, ternyata mereka itu sama saja dengan kita. Kita sendiri loh yang memberitakan berita jelek tadi. Ternyata akibatnya kepada kita juga. Merusak dakwah. Merusak saytu ahli sunnah. Merusak nama ahli sunnah. Kehormatan ahli sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanaslah ta'ala ayahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an. ويثبتنا ويثبتكم ويثبت المسلمين جميعا على التوحيد والسنة وعلى حسن الظن بالمؤمنين. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang sabar terhadap gangguan, jangan cepat emosi. Jangan kejelekan dibalas dengan kejelekan. Jangan tuduhan dibalas dengan tuduhan, tetapi sabarlah. Sesungguhnya mereka butuh penjelasan. Mereka butuh pelurusan. Dan mereka butuh kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang membantu kita untuk bisa memaklumi orang lain adalah bercermin. Yang membantu kita untuk bisa melaksanakan apa yang disebutkan tadi dalam khutbah pertama, untuk menyabari dan memaafkan, adalah bercermin. Melihat bahwa kita pun punya kekurangan. Bahwa kita pun punya aib. Man absara aiba nafsih, syughila an ghairih. Kata para ulama, siapa yang melihat kekurangan dirinya, dia akan tersibukkan dari kekurangan orang lain. Itu satu. Kalimat kedua, man arafa aiba nafsih, afa an ghairih. Siapa yang mengerti, siapa yang tahu kekurangan dirinya, dia akan bisa memaafkan orang lain. Ikhwan fillah azakumullah. Para a'immah, para ulama, enggak ada yang merasa maksum. Para ulama kibar, alim mereka berilmu dan saleh mereka, Masya Allah. Wala nuzaki ala Allahi ahada. Tetapi lihatlah ucapan mereka. Berkata Abdullah ibn Bakr, laula anni fihim laqultu qad ghafarallahu lahum. Kalau saja aku tidak ada di tengah mereka, mungkin aku akan berkata, mereka telah diampuni. Jadi dia justru merasa dirinya paling jelek di tengah-tengah kaum muslimin di Arafah. Muhammad ibn Muslim At-Tusi, rahimahullah, berkata, qad sirtu fil ardi, wa durtu fiha. Aku sudah berjalan di muka bumi dan berkeliling ke seluruh penjuru. Fabilladzi la ilaha illahu,
Demi Allah yang tiada ilah kecuali Dia. Ma ra'aitu nafsan tusalli ilal qiblah syarran 'indi min nafsi. Aku sudah berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Sungguh aku tidak pernah melihat sesosok jiwa yang salat menghadap kiblat yang lebih jelek daripada aku. Enggak ada yang lebih jelek dari aku. Merasa dirinya paling jelek. Padahal beliau ulama. Demikian pula Bakar ibn Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Lama nazartu ila ahli Arafat. Ketika aku melihat orang-orang di Arafah. Dhanantu annahum qad ghufira lahum. Aku menduga bahwa mereka sudah diampuni dosa-dosanya. Laula anni fihim. Kalau saja aku tidak ada di tengah mereka. Aku menduga bahwa mereka orang-orang di Arafah sudah diampuni. Kalau saja aku tidak ada di tengah mereka. Berarti dia merasa dirinya lah yang kemungkinan tidak diampuni. Karena merasa kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Demikian pula Musarrif rahimahullah. Beliau berkata, Allahumma la tarudun nas liajli. Ya Allah, jangan tolak doa mereka karena aku. Jangan tolak doa mereka karena aku. Dia khawatir di tengah-tengah mereka ada dirinya, kemudian doa-doa yang lain tidak diampuni karena ada orang seperti beliau. Padahal bukan orang jelek, orang saleh. Tapi berkata, la taruddan nas liajli. Jangan kau tolak mereka hanya karena adanya aku di tengah mereka. Muhammad ibn Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihun ma qudira ahadum an yajlis ilayya." Kalau saja dosa itu memiliki bau, memiliki aroma yang busuk, niscaya enggak akan ada seorang pun yang mau bermajlis denganku. Kalau saja dosa itu memiliki rih, aroma yang jelek, niscaya enggak akan ada orang yang mau duduk bersamaku karena baunya. Beliau merasa dirinya banyak kesalahan, memiliki kekurangan-kekurangan. Demikian pula Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, idza dzukira salihun, kalau disebut tentang orang saleh, kalau disebut tentang orang-orang saleh, kuntu fi ma'zalin anhum. Kalau disebut orang-orang saleh, aku merasa aku tidak bersama mereka atau aku tidak ada di jajaran mereka. Orang-orang saleh, dia merasa dirinya bukan itu. Tidak termasuk di dalamnya. Ayyub as-Sakhtiyani, siapa yang enggak kenal beliau? Rahimahullahu ta'ala. Dan ini barakallahu fikum. Karena mereka merasa tawadhu' atas kekurangan yang ada pada dirinya. Dan merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Kembali pada ucapan tadi. Man absara aiba nafsih syughila an ghairih. Siapa yang tahu kekurangan dirinya, dia akan tersibukkan dari kekurangan orang lain. Siapa manusia yang tidak memiliki kekurangan? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fadallahu ta'ala an yaghfira lana khatayana. Nasallahu ta'ala an yaghfira lana khatayana wa dhunubana. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, dan uyubana, dan dosa-dosa, aib-aib kita. Allahumma astur uyubana, waghfir dunubana. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami, dan ampunilah dosa-dosa kami. Fanallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum ila siratal mustaqim, wa yuthabbitana wa yuthabbitakum, wa yuthabbitul mu'minina ala at-tauhid was sunnah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.